berbuat apa-apa ya Bapa. Roh Kudus mulai yang menuntun kami, Roh Kudus mulai yang memimpin hidup kami, sertai setiap langkah kami. Sekalipun masalah, sekalipun persoalan, banyak tantangan yang kami hadapi, kami percaya di dalam-Mu Tuhan, kami senantiasa kuat, karena di dalam-Mu kami akan beroleh kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat tinggi hatinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Katakan, tak dikala
Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu.
Sembah Kau Tuhan, sembah nama-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja, hanya Kau saja. Tak pernah berubah. Ku sujud sembah, ku sujud sembah hanya bagi-Mu Yesus. Segala keagungan hanya bagi-Mu. Segala kehormatan hanya bagi-Mu Yesus. Kau Allah Kudus, Kau Allah Kudus, yang sanggup mengubah, membuat kami lebih dekat. Kami butuh Engkau. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Halaroh, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, Allah Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami sedang beribadah, kami tahu Kau hadir dan kehadiran-Mu cukup bagi kami, Tuhan. Biarlah iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan semakin kami mengasihi Tuhan, semakin Tuhan tinggal dalam diri kami, dan hidup kami menjadi hidup yang fully alive, benar-benar hidup, karena Roh Kudus tinggal memenuhi hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, yang hadir di tempat ini karena melayani Tuhan, dan yang di rumah tentunya kita akan beribadah bersama-sama secara live streaming, dan setelah ini sekitar jam 2 sore kita dapat ibadah online sepanjang minggu. Setiap saat kita bisa beribadah bersama-sama. Setidaknya ada 3 sikap yang kita perlu miliki di masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, bertindaklah hati-hati. Karena kalau kita tidak bertindak hati-hati, kita bukan saja bisa menjadi terinfeksi oleh virus, tetapi juga kita bisa menularkannya. Oleh karena itu setiap kita harus bertindak dengan hati-hati. Jangan sembrono, jangan gegabah, tapi bertindak hati-hati. Yang kedua,
Hiduplah oleh iman. Hidup dengan iman. Ini sangat penting karena di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekalutan, kita tidak bisa berpikir dengan cerdas dan waras. Tapi kalau kita hidup dalam iman, orang benar hidup bukan karena melihat, tapi percaya akan janji Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita dalam masa-masa yang sulit sekarang ini untuk menumbuhkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan kita memiliki iman yang arogan, kita pikir kita tidak mungkin tertular oleh virus. Semua orang bisa tertular oleh virus. Bahkan beberapa hamba Tuhan yang sangat mencintai Tuhan, mereka juga bisa terkena penyakit ini dan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama kita harus bertindak hati-hati. Namun yang kedua, kita juga harus hidup dalam iman. Dalam iman. Kita tidak takut, tapi kita hidup dalam iman. Tapi juga kita tidak sombong dan merasa arogan bahwa kita tidak perlu menjaga jarak. Oleh karena itu, walaupun para pelayan melayani di tempat ini, setelah itu mereka duduk di tempat masing-masing, ada jarak lebih kurang 1 meter di antara kita semuanya, karena kita menjaga diri kita dan menjaga saudara-saudari kita. Yang ketiga, pandanglah dunia sekitar Anda dengan kasih. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan. Kemarin ada seorang teman hamba Tuhan yang pergi ke tempat pemulung, di mana para pemulung tinggal dan mereka sudah tidak punya beras lagi karena tidak ada pekerjaan lagi. Tidak ada kardus-kardus lagi yang mereka bisa mereka kumpulkan dan mereka bisa jual. Lalu kami di hamba Tuhan Manado Rumahku, kami berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa rupiah. Ada yang 200.000, 500.000, 100.000 untuk bisa menyumbang kepada keluarga ini, satu keluarga yang tinggal di tempat pemulungan yang sudah tidak punya beras dan sudah 1 minggu mereka hanya makan bubur katanya karena tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ini waktunya bagi kita untuk memandang dunia dengan kasih. Kesempatan bagi kita untuk mengasihi adalah saat-saat seperti ini. Saat-saat orang ojek online semuanya sepi pasaran. Seorang teman juga, dia hamba Tuhan dan dia juga mencukupi kebutuhannya dengan ojek online. Dia bilang, maaf saya belum bisa memberi karena saya sendiri selama 2 minggu ini sangat sepi mendapatkan orderan dari online. Saat-saatnya seperti ini mari kita memandang dunia sekitar kita dengan kasih. Amin Bapak Ibu Saudaraku, kita memandang dunia di sekitar kita dengan kasih. Dan mari juga dalam kesempatan ini kita berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, supaya kita tahu doa kita ini sangat diperlukan dan kita tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Provinsi Sulawesi Utara, bagi Kota Manado. Kami naikkan doa syafaat kami Tuhan. Bukankah firman-Mu yang berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, mengaku dosa mereka, maka aku akan mengampuni dosa mereka, memulihkan, mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Ini waktunya bagi kami gereja-Mu Tuhan merendahkan diri mencari wajah-Mu. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota kami, virus ini akan terus berkembang. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga, virus ini bisa berhenti dalam nama Yesus. Dan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau di Kota Manado yang terinfeksi 2 dan 1 sudah sembuh. Kami berdoa supaya tidak ada lagi peningkatan, bahkan orang dalam pengawasan. Kami berdoa supaya Tuhan jumlah ini bisa terus bahkan menurun ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proteksi jemaat Tuhan,
Lindungi mereka yang sedang beribadah, baik yang ada di daerah Karangria, di Winangun, di GPI Tuhan, di Bitung Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, di bumi beringin, di tempat-tempat di mana jemaat-Mu berada Tuhan. Kami minta kasih dan kuasa Tuhan menyertai, melindungi, menjagai Tuhan. Tidak ada seorang pun jemaat-Mu Tuhan yang tertular ya Bapa. Semuanya sehat. Bahkan kota kami ini Tuhan tidak ada lagi penularan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat terus Tuhan bagi pemerintah kota, bagi tim pengamanan Tuhan untuk bisa bekerja sama bahu-membahu, bisa meminimalkan orang-orang yang berkumpul Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk tim medis yang berada di garis depan Tuhan untuk memerangi virus ini, merawat mereka yang sakit, sementara mereka juga memiliki keluarga, mereka juga harus berjuang Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi. Kami berdoa turunlah kasih karunia Tuhan, berikan mereka kekuatan yang ekstra, kesehatan ya Tuhan, di setengah mungkin segala keterbatasan pakaian yang harus mereka pakai dengan layak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan Engkau Allah yang menyediakan Tuhan, sehingga keperluan untuk pakaian dinas mereka bisa dilengkapi Tuhan, dan mereka bisa tetap aman dan kuat menolong yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan ini kami berdoa terus Tuhan untuk umat-Mu yang ada di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Biar kami Tuhan lebih lagi saling mengasihi, saling memperhatikan, melintasi segala denominasi gereja, melintasi segala aras gereja. Kami berdoa Tuhan, biar ada kesatuan ya Tuhan. Semuanya gereja-Mu bersatu hati menjadi garam dan terang dunia. Ini doa kami Tuhan di tempat ini. Dengarkanlah doa kami, karena kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Raja atas hidup kami, penolong yang sejati dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam kesempatan ini, biar kita semakin mengandalkan Tuhan. Seperti seorang anak yang kesulitan mencari mainannya di bawah sofa, yang terjepit di bawah sofa, dan dia berusaha untuk dengan sekuat tenaganya mendorong sofa tersebut, tetapi sofa tersebut tidak bergeming. Lalu ayahnya yang melihat, anakku, apakah kau sudah melakukan dengan segenap kekuatanmu? Dia bilang, sudah Papa. Lalu papanya bilang, belum. Kenapa? Karena kamu belum panggil papamu. Lalu papanya datang untuk menolong anaknya tersebut, menggeserkan sofa itu dan mengambil mainan, dan mainan itu bisa diberikan kepada anaknya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin sudah berupaya dengan segala cara kita, berupaya dengan segala kemampuan kita, tapi kita jangan lupa kita punya Bapa di sorga. Dia pencipta langit dan bumi. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita punya Tuhan dan yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di minggu yang terakhir ini, di bulan Maret ini, Bapak Ibu dengarkan baik, kemungkinan besar minggu depan juga orang masih ibadah secara online. Kita berdoa supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita berdoa supaya badai virus ini segera berlalu. Tapi kalaupun tidak, mari kita siapkan iman kita, mari kita siapkan akal budi kita untuk kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kalau di secara nasional mengingatkan bahaya nasional ini sampai 29 Mei, berarti ada sekitar 2 bulan lagi. Dan mari kita orang berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan supaya orang bisa secepatnya bisa beribadah, berkumpul bersama-sama. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 24. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita akan baca bergantian. Yang ada di rumah, saya akan membaca ayat 19. Nanti Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh membaca di ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 11
ayat 19 sampai dengan 24. Saya baca ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Silakan ayat 20. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan memberitakan Injil Dan amin. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 22. sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ya, ayat 24 kita akan baca bersama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini yang menjadi harapan kita. Di tengah-tengah segala kesulitan yang terjadi, di tengah segala penderitaan, penganiayaan, ketidakpastian yang ada sekarang yang sedang orang alami bersama, mari kita meyakini bahwa Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Yang pertama, mengenai realitas tentang kesanggupan Tuhan, bahwa Ia sanggup memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Mari kita ucapkan bersama-sama, Ia sanggup memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Mari kita ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3. Ia sanggup untuk memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Jadi Tuhan sanggup memakai masa yang sulit sekarang ini untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-21. Dan tangan Tuhan, ucapan bersama dengan saya, tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Artinya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Saya berpikir dalam masa-masa sekarang ini memang hidup ini berat, tetapi kalau ada tangan Tuhan bekerja atas kehidupan kita semua, itu lebih aman daripada tidak ada masalah, tidak ada wabah, tidak ada persoalan, tetapi tidak ada tangan Tuhan di sana. Namun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah segala impitan, di tengah kesukaran yang sedang dialami semua orang, kalau ada tangan Tuhan di sana, kita aman. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami harapkan tangan Tuhan turun atas kami semuanya. Kami harapkan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan membalikkan keadaan, tangan Tuhan sedang melukis sesuatu yang kami tidak ketahui, tetapi kami yakini kalau itu tangan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Realitas tentang kesanggupan Allah bahwa Ia sanggup memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Untuk menggenapi rencananya. Dalam satu kesempatan saya pergi ke apotek untuk membeli obat, dan sopir driver online menyatakan, "Pak, saya sekarang pun tidak berani untuk membawa orang sembarangan. Saya juga melihat orang-orang yang akan naik dan tujuan dari mana ke mana, karena saya tidak mau juga tertular."
Lalu saya tanya, Pak, bagaimana dengan pendapatan? Dia bilang sudah 1 bulan sangat rendah, sangat rendah. Dan saya kuatkan bapak tersebut, Pak, badai pasti berlalu. Ada Tuhan yang turut bekerja. Dalam kesempatan saya coba menguatkan orang, karena Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Amin. Kepada orang semuanya, mari orang menjadi pemberi semangat kepada orang lain. Kemarin seorang teman yang di rumah sakit Kandal, seorang pendeta, dia bilang, maaf saya tidak bisa join, saya sedang dirawat karena dalam status ODP, orang dalam pengawasan ya. Dan dia menunggu hasil dari Jakarta, apakah dia terinfeksi atau tidak. Tapi dari rumah sakit pun, dalam kondisi sakit pun dia sempatkan untuk apa? Untuk memberi kepada para pemulung yang akan kami belikan beras untuk menyambung hidupnya. Saya kagum dengan Pak Pendeta ini. Di tengah dia sakit, di tengah dia sedang status orang dalam pengawasan, dia masih bisa memberi apa yang ada padanya. Karena dia tahu hidupnya harus jadi berkat dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Tuhan sanggup untuk memakai masa sukar ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Aku percaya perkara yang besar pasti terjadi. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah segala apapun yang sedang terjadi, Tuhan sanggup untuk membalikan keadaan, memakai ini menjadi sesuatu yang indah bagi Tuhan. Itu sebabnya saya bersyukur biar di tengah-tengah kita semuanya sehat ada di tempat ini, dan biar Tuhan memberikan hikmat kepada orang, sehingga sepertinya keadaan ekonomi semuanya mengalami kelesuan. Tapi kalau ada tangan Tuhan, Tuhan akan mampu untuk mengubahkan keadaan ini menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selagi kita hidup mengasihi Tuhan, jangan takut, karena Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Selagi kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, adalah anak-anak Tuhan, jangan takut, karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, realitas mengenai kesanggupan Tuhan, Ia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup menolong kita untuk hidup membawa dampak yang besar. Jadi Dia bukan hanya mengubah keadaan, mendatangkan kebaikan, tetapi Dia menolong hidup kita membawa dampak yang besar. Tuhan menolong hidup kita membawa dampak yang besar. Mari ucapkan bersama dengan saya, Tuhan menolong hidupku membawa dampak yang besar. Amen. Ya. Saya nggak tahu, tapi saya senang beberapa hari ini karena lebih kurang 3 tahun saya ada di tempat ini, 4 tahun. Kalau hujan itu selalu bocor, selalu bocor. Saya sedih sekali, kenapa ya? Kenapa belum bertemu dengan tukang yang tepat gitu? Bahkan saya berpikir sudah jauh, kalau memang harus dinikmati, nikmatilah bocor seperti ini. Tapi saya bersyukur melalui Pak Markus, berapa waktu 2 minggu yang lalu dia bawa tukang bas yang sangat bagus gitu, sehingga kalau teman-teman lihat, kita ini bisa beribadah tanpa apa, tanpa kebocoran lagi gitu. Saya sangat bersyukur gitu ya. Saya sangat bersyukur di tengah-tengah ada virus di luar sana, tetapi pelan-pelan ya Tuhan sedang memperbaiki tempat ini, supaya setelah kita berkumpul bersama-sama nanti, setelah orang berkumpul bersama-sama nanti, kita bisa ibadah walaupun hujan tapi tidak kena air. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Ini sesuatu yang simpel, tapi saya bersyukur gitu ya.
Ya Tuhan, kenapa nggak dari dulu jumpa dengan itu Bas? Kenapa di tengah-tengah harusnya orang kerja di rumah, tapi ada 2 orang Bas yang dia naik ke atas, dia perbaiki sampai di dalam ini tidak ada satu tetes pun air yang masuk Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur Tuhan sanggup menolong kita, bahkan membawa dampak yang besar. Bagi saya ini dampak yang besar, karena bertahun-tahun saya lihat bocor itu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi karena ada orang yang mengasihi Tuhan, karena ada Pak Markus dan teman-teman yang mengasihi Tuhan, kita bisa ditolong untuk membawa dampak yang besar. Ayat 22 sampai dengan 24 kita akan baca kembali bersama apa yang dilakukan oleh Barnabas, apa yang Tuhan kerjakan melalui Barnabas. Ayat 22 sampai 24. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24 kita baca bersama. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karena ada orang seperti Barnabas yang dia terkenal baik dan penuh Roh Kudus dan iman, sehingga sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Biar kita berdoa dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya, karunia Roh Kudus yang memenuhi hidup kita dengan Roh Kudusnya dan iman kita, sehingga hidup kita ini membawa banyak orang, sejumlah orang kepada Tuhan. Amin. Ini waktunya kita berdoa, Tuhan pakai hidupku supaya melalui kesulitan yang ada ini orang datang kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi realitas mengenai kesanggupan Tuhan. Dia sanggup untuk mengubahkan keadaan, menggenapi rencananya, dan dia sanggup untuk memakai kita semuanya supaya kita menjadi dampak yang besar. Yang kedua, peranan kasih dan iman di dalam karya Roh Kudus. Kita akan belajar dari Barnabas hari ini, seorang yang disebut sebagai anak penghiburan. Kisah Para Rasul 1 ayat 24 dikatakan karena Barnabas adalah orang baik. Ucapan bersama sekali lagi bersama dengan saya, orang baik. Iya, orang baik. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Oleh karena itu, masa-masa yang seperti ini, sungguh-sungguh kita mau mempraktekkan kasih dan iman bersama dengan pekerja Roh Kudus. Kasih adalah atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Sekali lagi, kasih adalah atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Ini waktunya gereja Tuhan, gereja yang penuh Roh Kudus, dan kita juga gereja yang bertindak dengan kasih. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Siapakah Barnabas itu? Ayat 36 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf. Siapa nama Barnabas itu? Yusuf. Jadi Barnabas itu apa sebutannya? Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Jadi saking dia terkenal karena kebaikannya, karena dia suka menghibur, orang lupa namanya itu Yusuf. Tetap dia panggil siapa? Barnabas. Bas. Bukan Bas ya, Barnabas gitu. Barnabas. Kenapa? Karena dia anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Mari orang memanggil kita itu dengan sebutan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari orang menyebut kita itu sebagai anak penghiburan,
Anak di mana ketika kita tidak ada dicari. Kenapa? Karena kita dirindukan, karena kita dinanti-nantikan, karena kita menjadi saluran berkat. Barnabas, orang yang menghibur. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, oleh Barnabas ini? Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kasih. Ini yang coba ditiru oleh Ananias dan Safira, tetapi dengan motivasi yang keliru. Kalau Yusuf ataupun Barnabas ini, ia menjual ladang miliknya dan membawa seluruhnya, sepenuh hatinya, seluruh hidupnya, dan seluruh persembahannya kepada rasul-rasul, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang ingin kelihatan dipuji, ya, hati-hati dengan sifat yang ingin dipuji, karena kalau kita ingin dipuji, kita bisa lakukan apapun juga. Saya mau kasih tahu, kita ini semuanya sudah terpuji karena Tuhan telah menebus kita. Amin. Kita ini semua sudah berharga karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Dia datang dari surga ke muka bumi menjadi sama dengan manusia. Dia berikan nyawanya, dia gantikan kita. Berharga karena kita ini sudah berharga. Amin. Bukan karena kita memberikan persembahan dan dilihat orang lalu minta pujian, wow, dia hebat. Itu yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, dan akhirnya mendatangkan murka Allah atas hidup mereka. Mereka memberi, tetapi dengan niat yang tidak tulus. Ditanya ini semuanya, mereka bilang ya ini semua, padahal sebagian. Beda dengan Barnabas, ia anak penghiburan, ia menjual ladangnya miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saat-saat yang sulit seperti ini, biarlah kita hidup dalam kasih, karena kasih adalah atmosfer yang tepat untuk Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1-4 dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2 Bapak Ibu semuanya, 1, 2, 3. Tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih, biarlah kasih itu yang menjadi atmosfer, yang menjadi lingkungan bagi orang semuanya. Biar itu yang menjadi suasana kehidupan kita. Biarlah kasih juga yang mendorong orang datang ke tempat ini. Amin. Walaupun kita bisa ibadah di rumah, tetapi para pelayan mereka mau latihan sampai malam. Tadi malam saya dengar sampai malam mereka latihan dan datang pagi-pagi. Untuk apa? Mereka menunjukkan kasihnya. Mereka memberikan apa yang ada padanya supaya orang yang ibadah online di rumah, orang semuanya bisa diberkati. Amin. Ya, mari kita tunjukkan atmosfer kasih ini dalam hidup kita. Mari kita membawa juga persembahan kita. Mempersembahkan kita. Bukan berarti kita ibadah online kita tidak memberikan persembahan. Kenapa? Karena persembahan itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Iya. Kasih kita kepada Tuhan. Tadi saya bilang sama istri, siapkan persembahan kita. Kita yang ada di gedung ini, mari kita juga memberikan persembahan gitu. Kalau kita yang ada di gedung ini, kita memberikan persembahan, kita bisa langsung ke kotak persembahan. Tapi kalau yang di rumah, mereka harus sedikit berusaha. Harus sedikit berusaha untuk apa? Untuk mungkin mentransfernya lewat akun bank kita, nomor bank kita. Bisa ditampilkan
akun bank kita yang slide yang paling akhir. Iya. Memang kalau memberi itu ada usaha. Ucapkan bersama dengan saya usaha, 1, 2, 3. Iya, usaha, ada usaha. Biasanya kalau kita datang, kita sudah disiapkan amplop dan memasukkannya ke kotak persembahan. Tapi sekarang mungkin kita perlu berusaha untuk apa? Untuk mentransfer, karena mungkin tidak bisa datang ke gereja. Ya, persembahan kita itu bisa ditransfer ke bank BCA ini atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dengan nomor rekening tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang bukan jemaat MDC tapi mengikuti ibadah melalui live streaming ini ataupun aplikasi, Bapak Ibu storelah ke rekening gereja masing-masing. Tapi bagi jemaat Masa Depan Cerah Manado, mari torang membawa persembahan torang dan boleh ditransfer ke tempat ini. Dan nanti juga orang akan mungkin akan memakai OVO atau GoPay dalam memberikan persembahan, sehingga kita semua dimudahkan, ya. Karena sekarang kan semua orang pakai OVO, pakai GoPay, mau apa-apa pakai GoPay, mau apa-apa pakai GoPay. Gitu. Jadi kalau mau memberikan persembahan, ya tidak ada salahnya kalau orang akan memakai alat pembayaran seperti OVO dan GoPay, ya, dan yang lainnya. Nah, sekarang yang kedua, yang terakhir adalah iman adalah atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Galatia 3:5 dikatakan sampai dengan 6. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi iman bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Karena kita percaya akan pemberitaan Injil. Orang benar hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Iman adalah atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Ini waktunya orang hidup dengan penuh kasih supaya kuasa Roh Kudus dan kasih supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita dan juga kita hidup dengan iman sehingga iman juga menjadi atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan menjadi bencana, tetapi kita tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi yang kita tahu kalau Allah beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Allah akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Pak, sekarang kan sulit, Pak. Sekarang tidak banyak pekerjaan di luar. Benar. Sekarang sulit. Tetapi jangan karena kesulitan kita tidak mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi sesama. Jangan karena kesulitan keadaan kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan karena kesulitan dan keadaan kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, kita rasa. Tapi mari kita hidup berdasarkan apa janji firman Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian ini mengenai keuangan Bapak Ibu. Dulu di Pematang Siantar ada jemaat yang dia sakit, kena kanker Bapak Ibu. Tidak bisa bekerja, suaminya duluan sakit stroke. Lalu waktu dia rawat suaminya, ternyata dia diperiksa dokter juga, dia rupanya kena cancer. Jadi dua-dua sakit Bapak. Mereka tidak bisa bekerja, tetapi waktu kami kunjungan ke rumah sakit, si ibu ini kasih kesaksian, Pak, saya belum pernah dalam hidup ini saya punya uang sebanyak yang sekarang ini. Maksud ibu? Saya bilang, iya, dulu kami kerja dua-dua, tapi kami nggak pernah punya uang yang sebanyak yang sekarang ini. Bahkan
Ada saudara kami yang meminjam kepada kami. Hah? Ya, seperti itulah Tuhan memelihara kami. Jadi saya berpikir, kita hidup ini bukan karena situasi dan keadaan. Kita hidup ini dari pertolongan Tuhan. Kita hidup ini dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bukan justru saya yang menguatkan ibu tersebut, tetapi dia yang menguatkan saya. Di tengah saya tidak berdaya, di tengah saya sakit, tapi Tuhan pelihara saya. Apalagi sekarang kita semuanya sehat, kita semuanya bisa kuat, kita masih bisa bekerja, mungkin walaupun dalam rumah, di rumah kita masing-masing, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup mengubah keadaan. Dia sanggup menolong hidup kita. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Allah penyembuh bagi kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dia Allah yang menyediakan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Kalau burung di udara dia pelihara, rumput di taman dia dandani, apalagi hidup kita. Betapa berharga kita di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita datang mengasihi Tuhan lewat pujian ini. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Para singer boleh kita menyembah Tuhan bersama-sama, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Biar hati kami semuanya Tuhan, bukan seperti hati Ananias dan Safira yang menginginkan pujian, yang berdusta, tetapi hati kami seperti hatinya Yusuf, seperti hatinya Barnabas Tuhan. Hati yang tulus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak penghiburan. Kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di tengah segala kegelapan, di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala lembah kekelaman, Tuhan menjadikan kami berkat. Tuhan menjadikan kami berkat. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
bagi setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada, biar kuatkan dan teguhkan hati mereka bahwa kami memiliki Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Kami memiliki Bapa yang turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, biar kami terus tinggal hidup di dalam anugerah-Mu dengan atmosfer kasih dan penuh iman, sehingga karya-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami melewati lembah kekelaman dengan satu keyakinan, Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Tengah segala kesulitan, tantangan, pekerjaan, ekonomi, Kau tetap menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, di waktunya bagi setiap kami untuk mendekat kepada Tuhan, melekat kepada firman-Mu, bergantung penuh hanya kepada-Mu, karena yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ini waktunya bagi kami untuk saling lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Pertolongan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.